Halo teman-teman, selamat Natal buat Anda yang merayakannya, dan salam sehat selalu, tetap semangat. Kali ini saya akan coba untuk berbicara tentang persiapan masuk ke Boxing Day untuk Liga Premier Inggris, ya. Karena setelah Natal biasanya dilakukan pertandingan demi pertandingan di Boxing Day antara tanggal 26 dan 27. Ini sudah menjadi sebuah tradisi. Memang sesuatu yang banyak dikeluhkan oleh banyak pemain, juga pelatih, karena tidak punya kesempatan untuk bisa bersama-sama menikmati Natal dengan keluarga, karena semua pemain sudah harus bersiap, ya, menghadapi pertandingan tanggal 26 dan tanggal 27. Jadi praktis hanya satu hari semua pemain bisa berkumpul bersama dengan keluarga. Bagaimana dengan pemain-pemain yang misalnya berada di Jerman, di Portugal, apalagi di Brasil sana, mungkin mereka tidak bisa pulang karena hanya di Natal sehari itu mereka harus kembali lagi, akan sangat melelahkan. Jadi banyak juga pemain-pemain atau pelatih bisa berkumpul dengan keluarga, memanggil keluarga mereka yang ada di luar Inggris untuk datang ke Inggris sehingga bisa bersama-sama menikmati Natal. Ini secara psikologis memang bebannya luar biasa, sangat berat. Ketika mereka terlibat dalam rutinitas pertandingan bukan saja di IPL atau Liga Primer Inggris, mereka harus bersiap di Piala Liga, di UCL juga. Nantinya ini akan memberikan dampak yang luar biasa, ya, dalam kebugaran mereka. Karena pertandingan-pertandingan ini bukan saja terlibat di Boxing Day, itu akan beruntun sampai dengan tanggal 30-31 Desember. Setiap tahun itu pertandingan berjalan dengan seru, ya, yang terjadi di Inggris. Berbeda dengan di negara-negara lain tentunya yang bisa menikmati libur ini bahkan seminggu atau 2 pekan, ya, di Italia, di Jerman, Spanyol itu bisa menikmati pemain-pemain dengan baik, memanfaatkan libur Natal dan Tahun Baru. Tapi di Inggris itu non-stop, gas terus, bahkan setelah tanggal 1 hanya libur langsung main pada tanggal 2, ya. Begitu libur sehari main lagi. Jadi memang melelahkan. Sampai-sampai Jurgen Klopp pernah mengatakan bahwa ini mengerikan, ya. Sebuah hal yang dalam tanda kutip kriminal, ya. Kalau bisa dikatakan, Klopp pernah mengatakan itu di 2019 karena menuntut semua pemain untuk bisa terlibat, ya. Tidak ada istirahat yang panjang 2-3 hari, langsung bersiap untuk tampil di Boxing Day, ya. Boxing Day pada besok itu akan berlangsung, ada 4 laga memang, ya. Ada West Ham melawan Soton, kemudian Spurs melawan Crystal Palace, Norwich melawan Arsenal, dan ada big match yang terjadi yaitu Manchester City menghadapi Leicester, akan berlangsung di Etihad, ya. Kalau bagi Manchester City mereka harus bisa menang tentunya untuk bisa mempertahankan posisi mereka yang ada di atas sementara, ya. Ada unggul 3 poin di antara bersama dengan The Reds Liverpool, dan mumpung mereka ketemu Leicester, walaupun Leicester pernah mengalahkan mereka dengan 5-2 di Etihad pada 2020, tepatnya 27 September saat itu, namun melihat kondisi saat ini sulit bagi Leicester, ya. Apalagi mereka akan main tanpa Jamie Vardy, top skor mereka, ya, yang gacor bermain di lini depan. Tanpa Vardy saya pikir ini selesai, sulit bagi mereka, walaupun ada Patson Daka di sana, ada Lukman, juga ada James Maddison, ada Youri Tillmans, tapi mereka akan sangat bergantung pada seorang Jamie Vardy. Tapi Vardy tidak bisa bermain melawan dengan City. Pertandingan pertama di King James Power mereka kalah bahkan dengan 0-1, walaupun di Piala FA pada Agustus lalu mereka bisa mengalahkan City. Jadi 4 pertandingan terakhir sebenarnya skornya 2-2, saling mengalahkan. Namun dalam kondisi saat ini di mana City ada di atas, lagi konsisten, stabil, dan penampilan pasukan Brendan Rodgers juga lagi inkonsisten, naik turun, ini sulit dijamin bahwa Leicester bisa mendapatkan poin maksimal ketika datang ke Etihad. Dan pasti Pep Guardiola akan menyuruh timnya untuk bisa memenangkan pertandingan biar mereka tetap ada di atas, terus menjaga jarak dengan Liverpool, pesaing terdekat mereka yang terus menguntit di posisi kedua. Nah, tentunya banyak yang bertanya, ini apa sih Boxing Day ini, ya? Sebenarnya Boxing Day ini tidak ada sangkut paut dengan sepak bola sebenarnya, ya. Kejadian apa cerita tradisi di masa lalu.
Nah, kenapa dinamakan Boxing Day? Karena Boxing Day ini pada zaman dulu ya, zaman Victoria di abad ke-19 memang itu diperuntukkan bagi kaum kasta yang berada rendah, lebih rendah ya. Para kaum pekerja ya yang bekerja selama setahun sampai pada Natal itu kemudian mereka disiapin oleh para majikan mereka, bos mereka, juragan mereka, disiapin semacam kotak. Ada semacam kotak box untuk hadiah Natal dan itu akan dibuka nantinya pada esok harinya. Jadi Natal di sana itu semua bekerja untuk menghormati para pekerja ini, para buruh ini yang sudah lembur bekerja mati-matian untuk para bos-bos mereka, para majikan mereka sampai dengan tanggal 25 Desember selama setahun, sehingga itu liburnya terjadi pada tanggal 26 Desember, itu tradisinya, sehingga ada kotak kecil yang disiapkan. Nah, di dalamnya itu berisi hadiah, uang, mungkin barang-barang lainnya yang berharga yang diperuntukkan diberikan bagi mereka para buruh, para pekerja untuk menghormati ya bagaimana jeripaya mereka ya. Sudah melayani tuan-tuan besar ya, para bangsawan tentunya di Inggris ya, para bos-bos di Inggris sepanjang setahun sampai tanggal 25 Desember, sehingga liburnya itu terjadi di esok harinya bahkan sampai tanggal 27-nya. Itu tradisi sehingga dinamakan Boxing Day. Nah, Boxing Day itu jadi kalau mereka libur pada hari tanggal 26 itu dimanfaatkan oleh para keluarga untuk berkumpul bersama, berlibur bersama, sehingga ini menjalin ada hubungan yang baik setelah bekerja begitu lama. Akhirnya mereka diberikan kesempatan untuk libur dengan mendapat hadiah yang saya bilang itu kotak kecil. Nah, biasanya para bangsawan itu pada hari libur mereka akan berburu rubah. Ya, para bangsawan ini kan menunggang kuda. Nah, ini juga dimanfaatkan oleh sebagian orang untuk menikmati liburan itu agar para keluarga dan orang-orang yang ada di sebuah kota tidak berpergian terlalu jauh. Mereka membuat kegiatan sepak bola. Ya, bertanding itu derby, biasanya waktu dulu itu terkenal dengan derby. Itu melibatkan satu wilayah aja, sekota, pertandingan sekota untuk meramaikan di sesi liburan setelah Natal. Nah, sehingga sejarah ini berawal sama cikal bakalnya dengan dinamakan Boxing Day ini, itu FA membuat pertandingan derby pada saat itu antara melibatkan Sheffield FC melawan Hallam ya, Hallam FC bertanding di Sandy Road ya, di markasnya Hallam FC dan dimenangkan oleh Sheffield FC dengan 2-0 saat itu pada tahun 1860. Itu cikal bakal awal ketika FA itu membuat pertandingan di hari libur untuk Boxing Day, sehingga orang-orang itu berkumpul untuk bisa menyaksikan pertandingan, tidak berpergian terlalu jauh ya, para keluarga ya, masyarakat setempat menikmati liburan ini. Nah, tapi dalam catatan sejarahnya, dalam catatan paling tua ya di tradisi Boxing Day itu terjadi pada 1888-1889 pada saat itu, ketika Preston North End itu bertarung melawan Derby County. Nah, itu yang tercatat dalam sejarah tertua tradisi Boxing Day. Kedudukan akhir 5-0 untuk Preston North End. Nah, kemudian berlanjut terus tradisi ini yang tidak bisa dihapus ya, karena sudah terus-menerus dibangun dari zaman yang lampau sampai saat ini. Dan sudah tidak boleh mengeluh karena ini kan rutinitas yang terjadi, walaupun memang sangat menguras tenaga. Lelah sekali, tidak punya waktu dengan keluarga ketika harus menikmati Boxing Day. Nah, itulah sejarah bagaimana Boxing Day ini terjadi, karena bukan dalam arti sepak bolanya. Kalau kita mengenal sekarang kan ini Boxing Day identik dengan sepak bola di IPL ya, tetapi sebenarnya ceritanya itu. Ini dikhususkan bagi para buruh, para pekerja dulu yang dihormati oleh para tuan besar mereka, juragan mereka, bos-bos mereka untuk memberikan hadiah. Libur pada besoknya setelah bekerja keras pada Natal. Natal mereka kerja sampai lembur. Jadi ceritanya berawal dari situ ya. Sehingga ada Boxing Day yang sampai sekarang terjadi di Inggris. Ya, kita kembali nantinya dalam persiapan ini, biasanya Boxing Day itu menentukan untuk klasemen ya. Ini sangat menentukan sekali di antara 26, 27, 28 pertandingan, bahkan sampai di akhir tahun itu bisa ada perubahan-perubahan yang terjadi. Jadi menentukan sekali. Bukan sekedar ini hanya sebagai tradisi untuk
melanjutkan itu dalam pertandingan di IPL, tetapi menentukan kalau ada kalah di mana tim-tim persaingan di atas kan akan berubah dalam sistem klasemen ya yang terjadi, termasuk dalam pertandingan City melawan Leicester. Kalau Leicester bisa membuat kejutan lagi dan bisa menang atau menahan City, ini juga bisa didekatin oleh Liverpool dan juga Chelsea yang bisa nasib dari bawah. Jadi tidak boleh kalah. Walaupun ini di Boxing Day melelahkan memang, tetapi mereka harus fight, harus fokus, harus konsen untuk bisa memenangkan pertandingan di Boxing Day ini, sehingga mereka bisa terus bertahan di papan atas. Ya. Tidak boleh kalah. Nah, jadi memang harus dinikmati. Ya. Dari Natal sampai tahun baru ini betul-betul pekerjaan yang sulit bagi semua pemain, bahkan semua pelatih. Tidak mereka dapatkan suatu kenyamanan ya. Tapi apa boleh buat? Ini harus dijalankan dengan baik oleh semua tim yang mereka lakukan di Boxing Day sampai dengan di tahun baru. Jadi bisa dibayangkan ya, di akhir tahun baru masih bertanding, libur di tanggal 1, tanggal 2-nya main, tanggal 3-nya main, bahkan tanggal 4-nya udah main, ada semifinal di Piala Liga yang kita sudah tahu bersama, di mana ada 4 tim yang sudah masuk di sana ya. Ada Liverpool, ada Arsenal, ada Chelsea, dan ada Spurs yang akan terus berlanjut. Jadi memang ini full. Harus ada rotasi pemain, pintar-pintar pelatih untuk merotasi pemain ya. Kedalaman skuad yang bagus ini yang menguntungkan bagi tim-tim terutama di papan atas. City, Liverpool itu banyak kedalaman skuad yang bagus. Chelsea, sehingga mereka bisa merotasi dengan pemain-pemain muda yang ada, dan mungkin hanya 1-2 pemain atau 3 pemain senior yang ditampilkan karena takut untuk kebugaran, cedera, apalagi Covid lagi menerjang Eropa, terutama di Inggris yang lagi tinggi pandeminya dengan Omicron ini. Jadi semua pelatih terus berhati-hati untuk bisa melihat tim-tim, karena banyak korban kan sudah terjadi ya. Banyak pertandingan tunda yang terjadi. Manchester sudah 2 pertandingan tunda, ya, apalagi dengan Spurs juga ada 2 pertandingan tunda, Brentford, ya, Brighton tunda, ada juga Leicester yang tunda. Jadi banyak pertandingan-pertandingan yang ditunda ini menyibukkan untuk diatur lagi jadwalnya. Dari FA ini sangat sulit untuk bisa mengatur karena padat. Nanti sudah mau berlangsung lagi setelah Piala Liga, ada Piala FA yang sudah akan masuk lagi untuk bertanding. Jadi betul-betul memang menyita waktu, menguras tenaga, pikiran. Tapi ini sudah rutinitas. Sekali lagi ini sudah terjadi dari tahun ke tahun. Dan tradisi sekali lagi Boxing Day ini yang menarik, yang kita akan tunggu bagaimana, apakah ada kekalahan dari tim papan atas, tim papan bawah akan membuat kejutan, itu yang kita akan nantikan. Sampai di sini pembicaraan kita dengan Boxing Day yang sudah di depan mata. Ciao.